Masya Allah. Takbir. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. mana semangat terus ya Allahu Akbar. Pokoknya Allahu kita Akbar. bergerak terus menyelamatkan nyawa manusia di Palestina. Lanjut Ustaz ya. Baik, Bang Onim, alhamdulillah suatu kehormatan bisa terhubung dengan Abang, meski memang ini mendadak, tapi suatu kehormatan. Abang, berkenaan dengan yang terjadi hingga 2 pekan ini, Gaza terus diserang, dibombardir. Pertama mungkin bagaimana kondisi Abang dan tim tetap menyalurkan dan bisa selancar ini, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa Waalaikumsalam. syukurillah. Atas doa dari teman-teman di Indonesia sampai dengan Alhamdulillah. saat ini, saya, Bang Onim dan keluarga serta seluruh masyarakat Palestina khususnya di jalur Gaza masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap Amin. diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, dan yang paling utama kita diberikan komitmen sampai kapanpun kita akan tetap memberikan dukungan kemerdekaan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Karena ini tentunya isu Palestina adalah isu akidah, isu Palestina adalah isu kemanusiaan, isu Palestina adalah amanah konstitusi. Oke teman-teman, saya menyapa kepada teman-teman yang ada di Beirut, Lebanon, di Turki, dan juga di Indonesia tentunya, kepada Ustadz Haji Salafuddin dan juga teman-teman kepada Ustadz Darlis Aziz dan juga kepada Ustadz Hamzah, wabil khusus kepada Ustadz Rizki dan juga tentunya kepada Ustadz Dodi yang telah menyelenggarakan acara seperti ini, yang mana hari ini saya sendiri bisa bernapas setelah 11 hari digempuran habis-habisan oleh pihak Israel. Hari ini 21 Mei tahun 2021, di mana sudah berlangsung selama 11 hari agresi atau invasi Israel ke wilayah jalur Gaza. Dan teman-teman, luar biasanya Israel panik dan juga kaget dengan adanya kekuatan yang dimiliki oleh pejuang Palestina, di mana saya sendiri sebagai saksi kekuatan pejuang Palestina. Untuk tahun ini luar biasa, pejuang Palestina membuktikan kepada Israel bahwa mereka tidak main-main dan Israel dalam kondisi tidak baik-baik saja, sedangkan pejuang Palestina dalam situasi sehat walafiat, dan mereka tetap akan menghadapi Israel selama 6 bulan ke depan, yang secara tiba-tiba pihak Israel meminta untuk gencatan senjata yang pertama kali. Coba teman-teman bayangkan, luar biasa. Kita harus bersyukur memiliki saudara kita di Palestina. Indonesia perlu tersenyum memiliki saudara di Palestina yang menjaga tanah Palestina, yang menjaga kiblat pertama Islam dunia, mengorbankan tidak hanya waktu mereka teman-teman, akan tetapi mengorbankan jiwa mereka, darah mereka, putra-putri mereka korbankan untuk tanah yang diberkahi, yaitu tanah bumi Syam Palestina, yang dimana di dalamnya terdapat sebuah masjid yang sangat kita sakralkan, yaitu Masjidil Aqsal Mubarak. Teman-teman, 11 hari agresi atau invasi ke Gaza yang menewaskan ini manusia semua, yaitu menewaskan 232 warga Palestina di Gaza, melukai 1.900 warga Gaza. Ini manusia semua, dan kita punya kewajiban, kita punya tugas besar untuk memberikan atau menyelamatkan nyawa manusia dimanapun, terutama nyawa manusia yang ada di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Seperti yang tadi sudah Ustaz sampaikan, Ustaz Rizki, bagaimana aktivitas kami selama agresi ke wilayah jalur Gaza. Perlu sampaikan bahwa selama agresi berlangsung, kami tidak bisa keluar rumah. Kalaupun keluar rumah, tentunya sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala
keluar dengan selamat, semoga kembali pun dengan selamat. Saya sendiri pada saat terjadi peperangan keluar dari rumah, saya sudah minta izin ke istri saya sudah mencium anak-anak saya. Mohon doakan abi kalian, kalau keluar selamat, kembali pun selamat, itu sudah menjadi bonus untuk anak istri saya. Karena ini saya berada di wilayah konflik, wilayah yang mana huru hara akhir zaman, wilayah konflik yang mana nantinya menjadi menjadi kekuatan besar umat Islam di dunia, yaitu bumi Syam Palestina. Teman-teman, hari ini tadi malam jam 2 subuh Israel dengan terpaksa meminta gencatan senjata dengan membujuk negara tetangga, dengan membujuk Amerika Serikat agar supaya pejuang Palestina menerima gencatan senjata kami. Kenapa mereka meminta gencatan senjata? Dalam satu hari, tidak kurang dari 400 rudal yang mendarat ke ibu kota Israel atau Tel Aviv. Ini sebuah kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di Palestina. Dengan demikian, teman-teman, sudah saatnya kita memberikan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, semoga saudara-saudara kita di Palestina, pejuang Palestina, semakin diberikan kekuatan, semakin diberikan ilmu untuk mengembangkan peralatan militer mereka. Coba kita bayangkan teman-teman, secara tiba-tiba pada saat terjadi peperangan 3 hari berlangsung, pejuang Palestina secara perdana meluncurkan pesawat tanpa awak mereka yang dilengkapi dengan rudal bunuh diri. Ini yang membuat Israel panik, dan pada saat terjadi peperangan 70% dari warga Israel yang ada di Tel Aviv bersembunyi di terowongan yang disediakan oleh otoritas Israel. Tadi malam pejuang Palestina mengeluarkan statement bahwa kami tetap standby jika otoritas Israel bermain api dengan pejuang Palestina, maka dalam satu waktu seluruh pejuang Palestina akan menghujani ibu kota Israel. Ini menjadi kabar baik buat kita semua. Ini menjadi kabar baik dunia kemanusiaan, karena apa yang dilakukan oleh pejuang Palestina adalah hak mereka untuk melindungi warga Palestina, untuk melindungi anak-anak Palestina, untuk melindungi wanita Palestina, untuk melindungi tanah yang diwakafkan oleh para anbiya, tidak hanya kepada umat Islam di Palestina, akan tetapi diwakafkan kepada umat Islam di dunia, termasuk kepada antum semua yang ada di Indonesia. Wabil khusus pejuang Palestina tentunya pasang badan untuk menjaga kesucian kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsal Mubarak. Jadi, teman-teman yang ada di Indonesia, kita selalu bergerak memberikan dukungan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Tadi malam saya berkomunikasi langsung dengan Ibu Retno Marsudi. Alhamdulillah, Ibu Retno Marsudi langsung menelpon saya dan menyampaikan dukungannya dan menyampaikan perlindungannya untuk warga negara Indonesia di Gaza. Kata Ibu Retno Marsudi, kapanpun warga negara Indonesia meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Ibu Retno Marsudi, mereka segera bergerak untuk mengevakuasi warga negara Indonesia di Gaza. Tetapi alhamdulillah, sekali lagi kami tidak mau dievakuasi sampai dengan pejuang Palestina meminta kami untuk keluar dari tanah Palestina, baru kami akan keluar dari Palestina. Tentunya kalau bukan kemenangan, insya Allah syahid yang kami harapkan. Insya Allah. Amin. Amin ya Allah. Bang Onim, luar biasa. Jangan dulu kemana-mana Bang. Pertama, yang tidak habis kami pikir, Gaza itu kan terblokade Ustadz. Ditambah mungkin jalur hanya baru-baru ini dibuka. Kalau tidak salah, itu bagaimana bisa dimobilisasi Ustadz? Ya, perlu artinya sampaikan kepada bisa teman-teman. bertahan kemudian.
Ya, perlu saya sampaikan bahwa wilayah jalur Gaza itu luasnya 367 km persegi, seluas wilayah DKI Jakarta, dan didominasi atau ditempati oleh 2 juta jiwa saja. Wilayah jalur Gaza berbatasan langsung dengan wilayah Mesir, dan wilayah jalur Gaza yang tadinya pada tahun 2005 itu ada pemukim Yahudi yang menempati wilayah jalur Gaza. Akan tetapi dengan adanya perjuangan, dengan adanya perlawanan yang dilakukan oleh warga Gaza yang pada akhirnya dengan sendirinya orang Yahudi angkat tangan dan mereka sendiri yang keluar dari tanah Gaza. Allah. Sejak mereka keluar dari tanah Gaza pada tahun awal 2007, itu wilayah Gaza dijadikan sebagai tempat konsen sasarannya serangan yang dilakukan oleh pihak Israel. Sudah 14 tahun wilayah Gaza diblokade. Mungkin antum belum pernah mendengar sendiri bayi Palestina mati kelaparan. Saya sendiri pun belum pernah mendengar bayi Palestina atau anak Palestina mati kelaparan. Ini di luar dari nalar manusia. Coba kita bayangkan teman-teman. 14 tahun mereka diblokade. Bantuan kemanusiaan sangat minim. Bagaimana caranya mereka hidup, teman-teman? Ini luar biasa. Pertama tentunya, mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat yakin bahwa rezeki mereka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, itu alhamdulillah mereka mendapat bantuan dukungan dari warga negara lain, terutama dari masyarakat Indonesia. Dan dari 2 juta jiwa warga Gaza yang menempati wilayah 367 km persegi, 87%-nya hidup di bawah garis kemiskinan. Kenapa mereka tidak ingin meninggalkan tanah Palestina atau wilayah Gaza dan mengungsi keluar sana di negara-negara tetangga? Warga Gaza mengatakan bahwa kami berada di sini sampai dengan darah penghabisan. Kami akan tetap berada di tanah Palestina sampai dengan akhir zaman. Dan kami tidak akan menyerahkan tanah Palestina selangkah pun kepada orang lain, terutama kepada Yahudi. Karena kami punya tugas dan tanggung jawab untuk menjaga tanah Palestina yang akan kami pertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia, akan tetapi akan kami pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tanah Palestina akan tetap suci dan akan tetap mengalir dengan darah para syuhada. Perlu saya sampaikan bahwa warga Palestina khususnya di jalur Gaza, mereka jika terjadi peperangan, maka mereka sudah minta pamit ke ibu dan ayah mereka bahwa kami keluar, kalau kembali bonus buat kalian. Akan tetapi jika tidak kembali, maka hadiah nanti di akhirat kelak kalian akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi kekuatan tersendiri yang sampai dengan saat ini tidak pernah dilumpuhkan, tidak pernah dikalahkan oleh pihak Zionis Yahudi. Dengan demikian teman-teman, kita saat ini sedang berada di Indonesia. Apapun yang kita butuhkan pasti ada. Apapun yang kita makan pasti tersedia. Tidak seperti saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa tidak seperti saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza? Gaza diblokade 14 tahun. Kita diblokade, di lockdown 1 tahun. Gaza tidak mendapat bantuan kemanusiaan. Gaza krisis obat-obatan. Gaza mewabahnya virus COVID-19. Gaza ditambah lagi dengan agresi Israel ke wilayah jalur Gaza. Saya tidak yakin kalau teman-teman di luar sana seperti warga Gaza akan bertahan atau menjaga tanah Gaza. Coba antum bayangkan. Pada saat agresi selama 11 hari, dalam 1 malam teman-teman, pihak Israel melontarkan sedikitnya 8 rudal membabi buta ke seluruh wilayah jalur Gaza. Saya bersama dengan anak istri berlindung di bawah tangga. La samahallah nantinya jika rumah kami dibombardir, maka kami tentunya selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kami yakin kami berada di tanah yang diberkahi. Kami yakin kami berada di bawah bus sama, yaitu terbukanya pintu dari langit ke bumi adanya di Palestina.
Kami yakin bahwa tanah Palestina tanahnya para anbiya, dan kami sangat yakin tanah Palestina adalah kiblat pertama Islam dunia. Tidak akan sia-sia jika kami menghembuskan nafas terakhir di tanah Palestina. Kami bersyukur tentunya. Teman-teman di Indonesia bersyukur memiliki Bang Onim di Gaza yang rela berkorban meninggalkan keluarganya, rela berkorban meninggalkan teman-teman Indonesia. Demi apa? Bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk mencari pujian, bukan untuk memperbanyak followers, akan tetapi ini menjadi tanggung jawab kita yang nantinya akan ditanyakan oleh para malaikat. Wahai Bang Onim, apa yang sudah antum perbuat selama hidup di dunia? Apa yang sudah antum perbuat untuk umat terbaikku di bumi Syam Palestina? Itu yang perlu kita jaga. Tentunya saat ini kita tidak cukup dengan menangis, tidak cukup. Kita tidak cukup dengan mengatakan kasihan saudara-saudara kita di Palestina. Akan tetapi sudah saatnya saat ini, jika kita punya kelebihan rezeki, jangan lupa di rezeki tersebut ada hak saudara-saudara kita di Indonesia yang membutuhkan, dan juga ada hak saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nabi Baginda Muhammad SAW pernah bertanya, Baginda, apa yang perlu kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Sangat sederhana sekali. Kirimkan minyak zaitun untuk umat di bumi Syam Palestina, untuk penerang, teman-teman. Ini menjadi pertanda bahwa sedikit apapun, sebanyak apapun, sedikit apapun yang kita sumbangkan, tentunya yang kita doa utamakan adalah doa, karena doa adalah senjata yang ampuh untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin saat ini kekuatan yang direbut atau dimiliki oleh pejuang Palestina salah satunya adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa dari saudara-saudara mereka yang ada di Indonesia. Sekali lagi, masyarakat Palestina sangat bangga dengan antum semua. Masyarakat Palestina sangat sayang masyarakat Indonesia. Masyarakat Palestina sangat cinta dengan masyarakat Indonesia karena mereka sangat memahami bahwa jumlah muslim terbesar di dunia adalah Indonesia, dan mereka berharap satu kali kelak nanti orang Indonesia akan hadir di Palestina dan membebaskan tanah Palestina dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bang Onim, selanjutnya saat ini memang diinformasikan betul adanya dari pemerintahan penjajah meminta untuk gencatan senjata. Artinya ada jeda mungkin dalam tahap emergensi bantuannya. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi kebutuhan mendasar, Bang? Khususnya di Gaza, Palestina sendiri. Mumpung ditonton sama ribuan masyarakat Indonesia, termasuk donatur dari Aksi Insan Nusantara. Boleh Abang sampaikan. Silakan, Bang. Iya, memang saat ini kesempatan yang sangat besar untuk kita memberikan dukungan karena sudah gencatan senjata, dan semoga tidak ada lagi terjadi peperangan, teman-teman, karena saya tidak membayangkan bagaimana saya beberapa hari lalu mengunjungi rumah sakit dan bertemu dengan para pasien. Saya tidak 1 bulan, maka semakin banyak warga sipil yang berjatuhan atau meninggal dunia. Saat ini sedang gencatan senjata, dan tentunya kita punya kesempatan untuk apa? Untuk memberikan dukungan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yaitu salah satunya adalah distribusi bantuan obat-obatan sangat dinantikan, terus juga bantuan ambulans itu sangat perlu. Karena apa? Perlu saya luruskan bahwa gencatan senjata bukan kemenangan atau membebaskan tanah Palestina, teman-teman. Gencatan senjata itu hanyalah pemberhentian peperangan antara pejuang Palestina dengan militer Israel yang ditentukan waktunya. Setelah itu mungkin akan terjadi peperangan lagi. Jadi bantuan obat-obatan sangat diperlukan. Air minum, distribusi air minum sangat diperlukan karena air minum yang ada di Gaza 97% tidak layak dikonsumsi. Jadi kalau contohnya kita membeli mobil tangki, ada tulisan aksi Insan Nusantara, sangat bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada mobil ambulans, maka ini akan menjadi aset kita. Jika terjadi peperangan, kita tidak usah ribet lagi untuk galang dana ambulan.
Jadi nanti di ambulan itu tertulis, mungkin ada donatur teman-teman Aksi Insan Nusantara, ditulis amanah Aksi Insan Nusantara dan akan Bang Oni menjaga ambulan tersebut. Yang selanjutnya itu bantuan makanan sangat diperlukan karena ini pertama akhir peperangan, tentunya lebih dari 100.000 warga Gaza yang kehilangan rumah mereka. Mereka membutuhkan makanan yang perlu mereka makan dalam waktu mungkin 1-2 hari, mereka perlu makan. Jadi pada kesempatan ini saya sebagai aktivis kemanusiaan dan juga mitra Aksi Insan Nusantara, teman-teman Bang Dodi di sana, saya sangat bersyukur, terima kasih atas amanahnya, atas kepercayaannya. Intinya kita satukan niat kita satukan langkah kita satukan semangat kita, insya Allah semakin besar manfaat yang didapatkan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Apalagi pada saat terjadi peperangan seperti ini, itu banyak sekali NGO yang menggalang dana. Saya pinginnya itu coba deh kita satu rasa, satu asa, satu kekuatan. Maka semakin banyak donasi yang kita kumpulkan, kita bisa bangun rumah sakit, kita bisa bangun sekolah, itu jika kita bersatu. Itu sangat manfaatnya daripada kita pecah-pecah, yang di sini 1 miliar, yang di sini 10 miliar. Tidak jelas, kita satu deh. Satu, nantinya ke depan mungkin kita bisa akan atur delegasi yang akan masuk ke Gaza, kita akan undang pihak komisi, kita akan undang pemerintah untuk masuk ke Gaza. Why not? Bisa kita atur semua. Yang penting kita bergerak, konsen kemanusiaan, menyelamatkan nyawa manusia di Palestina. Kita mendoakan para pejuang Palestina untuk tetap memberikan kekuatan menjaga tanah Palestina dan Masjidil Aqsa Mubarak. Baik. Bang, rumah sakit sendiri bagaimana? Apakah tidak ada satupun yang dalam kondisi aman? Ya, Akhil Karim, pada saat terjadi peperangan, tidak ada tempat perlindungan bagi warga Gaza. Kami hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat perlindungan bagi wanita Palestina yang ada di Gaza. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perlindungan bagi warga Palestina pada saat terjadi peperangan karena semuanya dibantai atau jadi target pembunuhan. Akan tetapi kematian bukan ditentukan oleh manusia. Sekecil apapun atau sebesar apapun rudal yang dimiliki oleh penjajah, akan tetapi jika belum tertulis nama Bang Onim di rudal tersebut, bismillah maju terus, tidak usah khawatir. Karena kematian ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita berikhtiar, kita menjaga hati kita agar supaya murni mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya apa yang kita perjuangkan tidak sia-sia. Dan di sini di momen ini perlu sampaikan bahwa sudah saatnya kita mengedukasi publik, mengedukasi masyarakat di Palestina bahwa yang terjadi di Palestina yang menjadi korban tidak hanya umat Islam, akan tetapi umat Kristen pun yang menjadi korban. Sekolah Kristen hancur, dirudal oleh pihak Israel. Hari Senin besok saya akan diundang oleh pihak Kemlu untuk memberikan kuliah umum. Yang hadir Islam Kristen, saya akan menyampaikan bahwa ini adalah isu global, ini adalah isu kemanusiaan, dan ini adalah misi menyelamatkan manusia di Palestina yang sedang dibantai oleh penjajah. Ada Masjidil Aqsa, tugas kita sebagai umat Islam. Baik. Ada tanah yang diberkahi, tugas kita sebagai umat Islam. Ya, lanjut. Terima kasih Bang. Berapa lama yang dibutuhkan mungkin perkiraan hingga ke depan masa emergensi, kemudian tahap lanjut hingga apa bahasanya masa perbaikan itu Bang? Iya. Ini masa recovery, pasca agresi itu bisa sampai 2 tahun. Ya, 2 tahun mereka bisa membangun rumah mereka kembali. 2 tahun anak-anak Gaza itu akan kembali jiwanya, hilang trauma 2 tahun. 2 tahun warga Gaza bisa hidup normal kembali, akan tetapi selamanya mereka tetap terjajah, dan selamanya mereka tetap berjuang. Jadi kita patokannya jangan sampai setelah gencatan senjata, oh sudah menang dan selesai. Tidak seperti itu teman-teman. Betul. Ya. Baik, Bang Onim,
ini berhubung di Indonesia sudah masuk waktu maghrib dan kami pun mengucapkan terima kasih banyak atas Ya, perkenanannya amin. Abang. Mendadak sekali memang kami meminta, namun Hmm. sangat-sangat kami berterima kasih. Sebentar. Alhamdulillah. Ya. Iya, saya juga mohon maaf sekali kepada teman-teman di Indonesia yang saya memang sengaja low respon karena jika terlalu banyak untuk online maka antum tahu sendiri resikonya seperti apa karena ada beberapa jurnalis dan juga aktivis di sini yang memang dijadikan target. Jadi untuk keamanan, untuk memperlancar tugas ya lebih baik atur strategi yang lebih bagus lagi, insya Allah. Ini sebetulnya eh, ada beberapa yang hendak ditanyakan mungkin, tapi apa namanya kita tunda. Yang pasti kita mungkin barusan melihat ada tampilan desain ambulan, Bang. Hmm. Itu yang sedang diikhtiarkan oleh teman-teman dari AIN, kemudian kita pun menggandeng komunitas, ya mungkin kalau disebut ya seperti sahabat Erdogan Indonesia, Cordova, Osmane, dan lain sebagainya. Jadi mohon didoakan selalu Bang dari Gaza Palestina, mudah-mudahan ya setitik cahaya ini bisa sampai kita kan ke Amin, Gaza. amin, amin. Nanti disiapkan saja flyer sebulannya. Saya juga bisa share ke media sosial saya. Disiapkan saja flyernya. Baik, insya Allah. Sebagai penutup mungkin kami meminta sambil berdoa Bang. Iya. Dan diaminkan oleh masyarakat Indonesia. Mungkin Amin. Abang bila berkenan boleh langsung Silakan memimpin kembali ya. ke Ustadz. Kembali ke Ustadz saja biar saya aminkan dari Palestina. Baik, terima kasih sekali Bang Onim atas update yang diberikan dan juga semangat yang luar biasa untuk perjuangan kita semua dan juga perjuangan bangsa Palestina. Dalam jeda ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada saudara-saudara kita khususnya di Palestina dan lebih khusus lagi di Gaza. Allahumma salli wa sallim wa radhi wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yakafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma ansur ikhwanana fi Ghazzah. Allahumma ansur ikhwanana fi Ghazzah. Allahumma ansur ikhwanana fi Ghazzah wa fi Palestin wa bi biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum ala aduwihim. Allahumma hzimil ahzab. Allahumma hzimil yahud was-suhyuniyun ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak Bang Onim beserta ya, sama-sama. keluarga besar NPC. Titip salam Bang dari kami masyarakat Indonesia. Amin, amin, amin. Keluarga besar amin, di Gaza. Amin, amin, amin. Semangat terus buat teman-teman. Sebagai close statement, saya himbau kepada teman-teman di Indonesia, kita satu suara, satu hati untuk Palestina, demi anak-anak Palestina. Jadikan isu Palestina sesuatu yang istimewa dalam hati dan sanubari kita. Karena jika sesuatu istimewa dalam diri kita, maka kita akan selalu bergerak tanpa harus melihat kematian di Palestina. Jika ada sesuatu yang spesial dalam diri kita, maka kita akan tergerak tanpa harus melihat rudal-rudal berkecamuk di Palestina. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Onim jangan dulu meninggalkan, mungkin kita mau foto bareng Gaza, siap. Indonesia, Turki, dan Lebanon. Ya. Bang Hamzah boleh muncul kembali. Bang Dari sudah hadir. Masya Allah. Bang Hamzah? Hadir Mas Riki. Oh baik, alhamdulillah. Boleh Bang.
Ini sebagai bentuk laporan kepada masyarakat Indonesia sekaligus donatur bahwa memang kita nih Bang, selama Ramadan tidur kita sedikit. Ya mungkin ini tidak seberapa ya Ustadz ya. Baik, alhamdulillah Bang Hamzah dari Libanon, Bang Darlis dari Istanbul, dan Bang Ustadz Abdillah Onim dari Gaza. Boleh? Boleh kita kepalkan tangan? Boleh buka maskernya juga Bang Darlis, mohon izin. Nah, gitu kelihatan gantengnya. Baik. Ya, bismillah. Bismillah ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Baik, terima kasih banyak Bang Oke, Onim. assalamualaikum. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Onim.